to Keep Talk. Here with me, Mike Warren. Hope you like. Happy listening. Oke, kembali lagi di Keep Talk dengan saya Mike Warren. Sekarang Anda sudah bisa menikmati podcast saya di YouTube dan Spotify. Jangan lupa, subscribe, Ya udah, karena saya udah jadi YouTuber nih, subscribe dong, biar saya ini. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas tentang hashtag aku pasti kembali, ya kan? Dengan nanti ada salah satu narasumber temanku. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, aku pengen baca berita dulu. Tapi beritanya sumbernya agak nyeleneh biar menarik. Line Today. Kita lihat berita paling hot apa hari ini, oke? Line Today. Berita hot hari ini. Maba UGM wajib rapid test dan isolasi. Ngeri kali. Udah maba yuk rapid test. Universitas Gadjah Mada mengikuti arahan pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19. Sebelumnya Bupati Sleman telah mengeluarkan surat edaran nomor 443 pada 5 Juni lalu tentang panduan penerimaan kedatangan mahasiswa dari luar. Salah satu poin dari surat edaran tersebut adalah perguruan tinggi di wilayah Sleman wajib melakukan pendataan yang memastikan mahasiswa yang datang dalam keadaan sehat walafiat. Susah nggak ya? Kayak UGM ribuan ya mahasiswa barunya. Ya kita lihat. Mahasiswa juga diwajibkan karantina 14 hari atau menunjukkan hasil non-reaktif COVID-19 melalui rapid diagnostic test. Berarti sebelum PPSMB 14 hari dong. Nah ini UGM ini dibiayain siapa 14 hari? Di rumah sakit UGM berarti ya? Apa di mana? Di hotel mana? Dokter GMC Gadjah Mada Medical Center, Ibu Yohanita. Halo Ibu Yohanita, kayaknya pernah ketemu kita Ibu Yohanita. Menjelaskan pihaknya akan memeriksa kesehatan mahasiswa baru tanpa terkecuali, baik program D4 terapan, sarjana, pasca sarjana. Mahasiswa juga diminta membawa hasil rapid test dari daerah asal. Mampus tuh, banyak berapa duit keluarin tuh. Tiket pesawat, uang rapid test kan, uang bulanan, pusing ya. Mahasiswa membawa hasil rapid test dari daerah asal, lalu sampai di Jogja, periksa di GMC, sekaligus pendataan dan pemeriksaan terkait COVID-19. Jika yang berasal dari zona merah atau ada indikasi medis, kami arahkan untuk isolasi mandiri di asrama mahasiswa, kata Ibu Yohanita dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Kumparan. Panjang juga beritanya ya. Lalu bagi mahasiswa kurang mampu yang belum memiliki hasil rapid test, maka akan dibantu oleh GMC. Mulia sekali. Berarti aku bisa tes di rapid test dong sekarang di GMC ya? Bisa ya Bang ya? Bisa ya? Oh bisa sekarang. Terima kasih UGM. UKT saya tidak sia-sia. Mahasiswa yang dibantu tersebut seperti mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, lalu mahasiswa dengan uang kuliah tunggal. Berarti UKT 1 dan UKT 2 doang. Wah, mulai rancu nih. Kita hanya melakukan rapid test di GMC hanya untuk beberapa mahasiswa kurang mampu, seperti penerima beasiswa, bidik misi, dan mahasiswa dengan UKT 1 dan 2. Kata Ibu Yohanita. Bagi mahasiswa yang tidak terindikasi gejala COVID-19 juga tetap diminta melakukan isolasi mandiri di indekos selama 14 hari. Mau orang indekos mau? Bahaya nih. UGM harus survei dulu. Coba ke daerah Karanggayam, coba mau nggak warganya? Bahaya bro. Sekarang aja orang pakai plat nomor dari luar Jogja aja ditanya-tanyain. Padahal ya kita kuliah di sini nggak pulang. Nah makanya UGM survei dulu dong. Bahaya nih ngeluarin statement kayak gini. Bisa bahaya nggak diterima mereka di kosan nanti. Nantinya mereka akan dipantau dan didata oleh Satgas COVID-19 UGM. Isolasi ini juga sesuai dengan standar protokol dari Kabupaten Sleman, tempat di mana kampus UGM berada. Jika pada saat isolasi 14 hari ditemukan tanda-tanda COVID-19, maka akan ada pengobatan hingga merujuk mahasiswa tersebut jika diperlukan. Uji swab baru akan dilakukan jika hasil rapid test reaktif. Mekanismenya terjadwal setiap hari dengan kuota 200 peserta dengan 4 dokter, kata Ibu Yohanita. Oke, sumber dari Line Today yang ditulis oleh Kumparan News. Jadi untuk maba-maba nih ya, siapin diri aja lah, ya kan.
uang bulanan, uang rapid test, uang tiket kalau dari luar Pulau Jawa ya. Terus uang kosan, siapa lagi ya? Ya banyak lah. Terus belum sampai sini ya kan, siapin barang-barang buat PPSMB online gitu. Terus PPSMB online tuh jangan tidur, pokoknya intinya itu ikutin PPSMB yang benar ya kan. Kuliah juga online, ya serba baru lah di dunia pandemi ini ya. Ya selamat menikmati. Oke, sekarang kita masuk ke sesi obrolan santai, talk free kita. Oke, di hashtag aku pasti kembali. Hashtag pasti kembali. Yuhu. Sekarang kita kedatangan teman saya, Girly Ron Mahayunan. Oke. Siapa sih Girly Ron Mahayunan nih? Coba perkenalkan ke mereka dulu nih. Siapa dirimu? Oke bang, aku Girly nih. Girly Ron Mahayunan. Mahayunan. Oke. Aku sekarang ini sih statusnya masih Mahasiswa. Oke. di Universitas Gajah Mada. Tak kira, aduh sorry. Jangan bahaya. Alma mater Bu. Oh iya, alma mater Bu. Gajah Mada Fakultas Hukum. Oke. Kita seangkatan. Hah? Enggak dong. Beda dong. Oh, kita sefakultas. Sefakultas. Iya, bahasa-basi aja. Iya. Aku sefakultas sama Girly, cuma aku angkatan 2015, Girly 16. Tapi saya sudah selesai. Oh, sombong sekali. Kamu banyak bisnis sih. Iya sih. Gimana lagi? Cuan bro, makan bro. Oh iya. Oke, Girly juga sehari-hari sebagai anak paduan suara mahasiswa Universitas Gajah Mada, sebagai pekerja buruh, pekerja kasar di Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Terus apa sekarang? Aktivis dadakan juga katanya, kata orang-orang sih. Saya nggak tahu kalau dianya. Terus kesibukanmu sebenarnya apa sih sebelum corona ini, sebelum COVID-19 ini? Iya. Kita satu sekre kita sampingan nih. Iya, saya kira kita kan sebelah. Saya PSM, Saya Mapala. Yes, itu udah berdampingan banget tuh ya. Iya, kita nongkrong bareng. Iya, kesibukannya bareng lah. Iya, itu salah satu kesibukan sebelum corona. Oke. Terus apalagi kesibukanmu? Tahun ini ya, aku bicara tahun ini nih. Tahun ini kemarin sih sibuk skripsi bang. Skripsi. Untungnya udah selesai karena skripsiku cuma studi pustaka. Jadi kalau pandemi nih kemarin kan mungkin banyak kendala untuk teman-teman yang studi lapangan. Lapangan, kamu juga lapangan kan sebenarnya nih? Iya, sebenarnya ambil datanya harus belakang. Kemana bang? Aku ke Banda Neira. Bandanera. Skripsiku bro. Iya, aku cuma di kamar doang bisa selesai kan. Tapi kan belum, saya belum ke lapangan karena sudah ada COVID-19 ini, pusing saya. Untungnya skripsiku udah selesai. Tapi bang, yang masih terngiang-ngiang nih, gimana nih wisuda nanti? Itu jadi masalah juga. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah juga. Karena wisuda sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, dan wisuda, aku pikirnya wisuda tuh bukan buat aku sih, Buat keluarga buat ya, orang sebenarnya. tua. Makanya itu yang paling berat sih. Kalau di UGM kan sebenarnya yang paling deket kemarin tuh karena aku selesai skripsi bulan April. Sebenarnya bisa wisuda Mei, tapi karena pandemi datang Ditunda lah. itu ditunda. Ada wisuda Mei tapi cuma wisuda online. Wisuda online. Iya, skripsiku sidangnya udah online kan. Masa wisuda online? Revisi online kan, wisudanya masa online. Masa wisuda di toganya dibinin online? Iya. Mas tolong gini gimana bos? Terus makanya aku kayaknya Agustus deh. Dengan harapan Agustus Bisa ada wisuda offline. Tapi Kayaknya enggak. enggak juga. Iya, juga. Makanya tuh kayak masa ngundur-ngundur terus kan. Iya. Jadi deh nanti lah, kan belum daftar wisuda juga kan. Nanti gampang lah itu. Obrolan sama orang tua kan. Orang tua tuh udah beli baju bang. buat ke Jogja. Buat ke Jogja. Tapi pas tak kabarin Agustus kayaknya online bu. Sedih kayaknya ibu kan. Wah, udah. Gak ada foto yang bisa ditaruh di rumah. Tapi untungnya kenapa? Ada positifnya. Apa tuh? Gak jadi jahit. Waduh. Gak keluar duit. Nggak gitu juga. Nggak gitu Kan juga. orang tua Tapi tetap sedih sih. Orang tua udah memusisikan waktu Iya. dan uangnya untuk Bener. wisuda bro. Udah ditunggu-tunggu kan. 3 tahun lebih lah. Nunggu aku Dirimu kuliah dan pengen lihat anaknya dipakein toga, terus diwisuda sama rektornya. Iya. Ditonton banyak orang. Iya. Itulah. Nah itulah bang. Gitulah ya. Iya. Terus kesibukanmu apa lagi nih sebelum corona nih?
Selain garap skripsi, tapi skripsi sekarang udah selesai juga. Kemarin itu sebenarnya aku Maret itu lagi ada proyekan nih di Ponorogo. Nah itu kami bina desa, mendampingi desa lah di salah satu kecamatan di Ponorogo. Tapi itu tidak sampai selesai. Kita udah buat timeline tapi belum berjalan setengahnya, malah itu baru seperempatnya. Tapi ternyata pandemi udah datang duluan. Yang pertama jelas kita nggak bisa banyak ngasih pengalaman kita, materi kita ke warga sana. Yang kedua, cuanku terhambat. Waduh, pendapatan di luar. Tapi tetap bang, pengabdian nomor lebih satu. Nomor satu lah prioritas daripada hanya sekedar uang kan bang. Iya. Apalah deh ini. Waduh, siap. Iya. Siap. Itu satu. Terus kedua, Ini nggak pencitraan kan nggak? oh enggak bang. tak kira Ini aku kemarin KKN di Papua. Bang. Oh Nggak iya, ada sinyal kan. Tak kira pencitraan kan aktivis dadakan, kita nggak tahu. Colek aktivis dadakan yang lainnya. Ya jangan tersinggung dong. Aku juga nggak tersinggung. Jangan tersinggung dong yang nonton. Aku kan cuma nemenin aktivis doang. Iya, yang merasa aktivis dadakan jangan tersinggung. Iya, mungkin capnya aku dikira aktivis dadakan. Aku nemenin aktivis doang. Ketika kita memperjuangkan sesuatu bisa dibilang itu enggak deh, nggak berani. Iya. Yang penting ketika kita merasa itu benar dan itu bermanfaat bagi kita harus perjuangkan. Terserah orang lain ngomong apa kan. Mau aktivis dadakan terserah. Lurus aja bro. Lurus aja. Tapi sayang nggak punya kacamata kuda. Gak bisa lurus. Follower bu dikit. Waduh, sorry kemana-mana nih. Ini aku mau cerita yang tadi, yang soal yang bulan Maret ini. Selain proyek di Ponorogo, aku kemarin ada lagi mau bikin ini startup bang. Itu udah aku rencanain dari awal tuh. Bikin startup kan ada hibah Kemenristek Dikti tuh. Itu untuk 1 triliun untuk program hibah startup. Nah aku kan bikin nih sama alumni UNY itu ada konsultasi layanan hukum desa itu. Kita udah proyeksikan tuh. Saya kira mau jualan lele enggak? Startup jualan lele. Lo ada lo? Ada. Itu jauh. Nah, terus harusnya akhir Maret nih. Harusnya akhir Maret tuh ke Jakarta, Bang. Buat presentasi. Karena udah lolos di sini. Aku kebetulan inkubatorku di UNY. Aku pakai inkubator UNY lolos. Dan 27 Maret kemarin harusnya ke Jakarta. Harusnya ke Jakarta. Nah, tapi tanggal 20-an kalau nggak salah ya. Tanggal 20-an itu corona udah masif nih di Indonesia. Makanya itu dipospon, ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Nggak tahu sampai kapan. Dan ternyata setelah itu kan ada perubahan nomenklatur juga nih dari Kementerian Ristek Dikti sekarang digabung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggarannya juga dipangkas juga kan. Nah, itu nggak tahu nih. Kemarin kabar terakhir sih katanya mau dipospon sampai 2021, tapi nggak tahu 2021. Tahu ada kebijakan lain lagi. Itu batal sudah. Itu yang waktu corona kemarin, menjelang corona sampai bulan-bulan kemarin ini sih. Tapi ya aku coba cari kegiatan juga sih. Terus kesibukanmu di PSM udah enggak? PSM udah enggak. PSM tuh sebenarnya tahun ini ke mana? Praha. Oh, Praha ya? Praha. Udah lomba ya? Udah seleksi juga. Terus kemarin kita sebenarnya mau langsung lanjut cari sponsor, tapi di tengah pandemi kayak gini nggak mungkin lah. Semua perusahaan kan CSR-nya pasti mereka lebih ke fokus ke penanganan COVID ini sebenarnya. Makanya ya sedih juga nggak bisa ke Eropa bang. Waduh, Eropa bos, ya tunda aja. Eropa kan nggak kemana-mana. Kecuali COVID ini selesai, Eropa pindah ke Samudra Antartika, pusing. Yang penting kesehatan dan kemaslahatan umat lah. Dalam nggak sih? Dalam. Inspiratif sekali, inspiratif. Kamu nggak nanya kesibukanku apa enggak? Apa emang? Enggak sih. Bisnis maling kan? Enggak dong, kan kesibukanku banyak. Skripsi. Tapi bisnis kemarin ketunda juga. Nah, bisnis ketunda juga. Wah, emang. Skripsi dulu. Skripsi mana skripsi? Karena tujuan saya kan sekarang untuk menyelesaikan studi juga biar bisa kayak saudara Girly kan. Amin. Skripsi ketunda juga karena gak enak juga sebenarnya ganggu dosen ya kan. Tapi semester depan pengen digenjot untuk cepat selesai. Terus belum penelitian ke lapangan kan, ke Banda Neira di Maluku juga kan agak susah juga karena kan protokol tiap daerah kan beda-beda. Ya nunggu keadaan lagi bagus aja sih. Tapi kalau untuk bisnis ya harus mikirin marketingnya harus kayak gimana lagi. Terus buat sekarang kan orang mau beli, kalau aku kan bisnis clothingan ya, baju dan segala macam ya. Orang lebih memikirkan untuk beli makan gitu loh.
daripada beli pakaian dan segala macam ya harus mikirin lagi marketingnya kayak gimana. Jadi benar-benar terdampak banget ya. Iyalah terdampak lah. Ya, siapa ya orang-orang yang lagi bisnis di luar sana juga pasti terdampak. Belum lagi bikin konten kan. Ya udah akhirnya bisa undang si Girly ini di rumah doang. Kita nggak bisa ngobrol di kafe dan segala macam. Tapi disclaimer ya, kita udah sering ketemu tiap hari, kita juga satu rumah. Tapi ini sih kesibukannya beda-beda lah, sibuk sendiri kadang-kadang kayak gitu. Terus ketika corona datang, pusing ya, buyar nggak tuh, mau kayak gimana tuh? Ketika dikit tadi kan udah dikasih apa penjelasan juga, wisuda dan segala macam. Ada hal lain nggak kan? Pusing corona datang, ketika corona datang. Ingetin aja kayak lu kan. Corona datang. Karena tambah pusing sebenarnya. Jujur tambah pusing. Kenapa? Aku setelah lulus harus juga punya plan nih. Setelah ini mau kemana? Kerja di mana? Sedangkan di situasi kayak gini nggak semua lembaga pemerintahan, kan aku pengen kerja di pemerintahan gitu kan. Nggak semua buka itu. Bahkan beberapa kementerian juga yang nggak ada kabarnya, nggak ada informasi mereka mau buka lowongan kapan gitu kan. Itu kan juga kita berpikir keras nih. Udah usia segini kalau tetap ngandalin uang orang tua kan, ya ada rasa gimana gitu kan. Bahkan pas kuliah semester akhir pun iyalah juga gak enak gitu. Iya kayak Bang Mike ini bisnis clothingan ini kan sebenarnya pelarian biar nggak ini aja, nggak merepotin orang tua. Iya betul lah, ada pendapatan sendiri. Tapi aku juga cari-cari kegiatan juga Bang. Jadi aku udah apply. Ini sama nih case-nya nih. Jadi aku udah apply, ada kegiatan volunteering di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung tuh, yang fokus ke pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya itu. Aku udah apply di bulan Februari juga. Harusnya Maret tuh udah berangkat ke sana. Tapi itu juga dipospon juga karena keadaan kayak gini. Dan akhirnya kemarin dapat surat pengunduran tuh. Sampai Agustus. Agustus berarti kalau aku jadi wisuda Agustus nih, kan kegiatan volunteer itu 9 sampai 18. 18. Sorry, 18. Terus setelah itu langsung wisuda. Nah, ya nikmati aja sih menurutku sih. Iya. Ya udah, refleksi diri aja berarti emang udah corona ini untuk merefleksikan diri, berdamai dengan alam, membiarkan alam bernapas. Iya betul. Ya kan? Udah akhirnya punya kesempatan ketemu. Kan ada orang gini. Aku tadi mau bilang kesempatan ketemu keluarga, orang kita nggak pulang. Oh iya. Ya tapi yang penting kan kita tidak membawa penyakit ke rumah. Iya Bang. Itu kemarin juga gambling juga aku Bang. Sebenarnya posisi mau lebaran nih, pengen pulang. Tapi yang pertama aku takut nih. Apakah aku bisa kan kemungkinannya dua nih. Aku ketularan, kan banyak orang yang pulang kampung duluan dari Jakarta nih. Apa aku nularin? Nah itu yang paling repot. Itu yang paling repot sebenarnya. Makanya aku menjaga kesehatan. Apalagi orang tua udah berumur gitu kan, yang masuk rentan juga. Makanya yang milih untuk tidak pulang dan kita bersama di sini. Iya. Akhirnya kan kita juga mengutamakan kesehatan orang tua. Iya betul. Terus sebenarnya apa ya? Gimana Bang? Setelah COVID ini apa yang mau saudara Girly lakukan nih? Setelah aku COVID ya sebenarnya kan aku udah ngeplan nih sebenarnya. Tahun ini kalau ada memang pembukaan hakim, karena aku memang pengen hakim kan. Ya aku bakal daftar itu. Kan aku juga sambil persiapan gitu kan. Tapi kan sampai saat ini aku belum ada informasi dan titik terang apakah tahun ini akan dibuka dan apakah tahun depan akan dibuka. Entah nggak tahu kapan gitu kan. Ya, tapi aku ya tak sambi-sambi aja Bang. Tak sambi-sambi nulis. Nulis. Aku biasanya ini akhir-akhir ini lagi sering nulis terus tak kirim ke media. Iya. Nulis kajian gitu ya? Nulis kajian sama bantu-bantu riset biasanya. Oh iya. Apa ya? Berarti ada nggak sih kayak kita ngasih ke para pendengar ini hal-hal yang bisa kita hadapi nih atau kita kasih ide-ide
yang baik, yang bagus untuk menghadapi new normal ini. Kan pandemi sebenarnya belum selesai nih. Iya. Cuma kan kita harus punya pergerakan untuk selanjutnya. Iya betul. Misalkan ya aku kasih misalkan ya. Misalkan contoh kalau aku skripsi berarti aku harus banyak baca literatur online dan segala macam. Kan sekarang juga banyak bisa diakses. Iya betul. Sampai kita bisa ikut perkuliahan di Harvard, bro. Harvard di iya kampus-kampus luar negeri yang terkenal itu dia buka kelas online, jadi kita bisa belajar online sama dosennya di sana dan sebagainya. Itu kan bermanfaat tuh. Iya. Udah dibuka lah jalan-jalan kayak gitu. Terus akses buku juga udah mulai banyak kan. Iya. Jadi nggak mahal dan segala macam untuk skripsi. Kalau untuk kerja gimana? Kita sekarang banyak nyari konten kreator yang kerja dari rumah gitu. Iya. Kalau aku ya bang, itu salah satunya sih. Adanya platform belajar, kemudian literasi online, itu salah satu hal yang bisa kita manfaatkan gitu di tengah pandemi kayak gini. Kita nggak tahu kapan selesai pandemi itu, kita nggak tahu kapan. Yang paling penting adalah kita jangan sampai putus harapan gitu. Kita nggak tahu kapan, tapi jangan sampai kita putus harapan. Jangan sakit. Kita jangan sampai putus harapan dan putus ide kreatif. Iya betul. Justru kalau aku pikir di situasi kayak gini memacu kita untuk lebih kreatif. Kita kreatif, kita punya banyak waktu untuk istirahat. Kita punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang produktif. Misalnya kayak bisa menulis, membaca, kemudian direview juga bisa buku bacaannya. Kita ikut banyak webinar online sekarang. Apalagi seminar online banyak sekarang. Iya, apalagi kalau kayak kita background kita kan anak hukum nih. Banyak tuh diskusi-diskusi tentang hukum, kita bisa belajar dari situ. Ya hitung-hitung kalau kayak aku nih udah selesai kan biasanya materi-materi semester 1, semester awal itu kan banyak lupa. Nah, ini waktu kita untuk mengingat-ingat kembali nih, bisa nih. Karena apa? Karena setelah ini kita akan masuk ke dunia kerja. Itu bahkan kita akan menghadapi hal fundamental, itu ceritanya sih. Hal dasar sebenarnya kita juga akan banyak tahu itu. Dan pada prinsipnya adalah ketika kita udah memulai, ya kita harus akhiri itu. In case kayak gini, aku punya harapan nih, aku pengen jadi hakim. Adanya pandemi kayak gini, aku nggak tahu nih kapan pandemi berakhir dan kapan dibuka pendaftaran gitu. Tapi jangan sampai itu memutuskan harapan itu. Justru ini waktu persiapan hakim nih. Misalnya yang harus aku persiapkan adalah ya kesehatanku, kemudian lebih banyak belajar lagi, tes kompetensi dasar juga ada, tes psikotes juga ada banyak. Itu waktu-waktu kita untuk latihan, untuk memaksimalkan itu, mengasah kembali lah. Jadi ya itu ya, kalau dari segi aku yang skripsi ya ini waktu untuk benar-benar mematangkan skripsi dan segala macam. Terus dari segi bisnis untuk mematangkan konsep bisnisnya, untuk marketingnya lebih matang lagi, untuk memuaskan konsumen. Kalau dari segi konten ya udah akhirnya kita harus memikirkan cara gimana produktif gitu loh. Betul. Ini pandemi ini benar-benar kayak ya mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa ini satu masalah gitu kan, tapi jangan sampai sepenuhnya menganggap bahwa itu masalah. Dan justru tantangan buat kita. Kita makin terpacu, ide-ide yang sebelumnya belum kita pernah tuangkan, ini saatnya gitu. Karena kita punya banyak waktu sekarang di rumah, ketemu keluarga, artinya support system juga ada. Lingkaran-lingkaran kita mendukung juga sekarang. Ya intinya, ya gimana caranya kita maksimalkan potensi diri kita di saat-saat kayak gini gitu. Harus benar-benar memacu otak untuk bekerja terus untuk memikirkan hal-hal yang kreatif. Jadi jangan sampai harapan anda semua putus. Betul. Cuma karena corona ini. Nah, hidup terus berlanjut. Oke. Jadi tetap kreatif, tetap semangat menghadapi pandemi ini. Sebentar lagi kita akan menuju new normal. Bukan New York, Bay. Ntar kita hilang bang. Ntar kita hilang, Bay. Sampai ketemu lagi di Keep Talk. Terima kasih. Ciao, adios.